Shalom adik-adik terkasih. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-24. Kutipan Injil kita pada hari ini mengajarkan kepada kita pentingnya pengampunan. Nah, sekarang mari kita fokus mendengarkan sebuah cerita yang akan kakak bacakan. Suatu waktu di mana diadakan pertemuan Asmika di satu stasiun. Dalam pertemuan ini, setiap anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diutus satu orang sebagai pendamping. Tugas pendamping ialah mengajak anak-anak untuk membuat yel-yel dengan syarat setiap anak harus tampil dengan senang, ceria, dan tidak malu-malu. Dalam pertemuan tersebut, Asmika diberikan waktu masing-masing 10 menit untuk membuat yel-yel. Setelah selesai, yel-yel tersebut ditampilkan di seluruh peserta. Asmika tersebut terbagi atas 10 kelompok dan setiap anggota berjumlah 4 orang. Secara bertahap, kelompok demi kelompok menampilkan yel-yel yang dibuat. Salah satu dari kelompok menampilkan yel-yel terlalu bersemangat sehingga ia tidak sadar bahwa ia menginjak kaki teman yang ada di sebelahnya secara berulang-ulang. Karena kesakitan, anak itu menjadi menangis sangat kencang dan terseduh-seduh. Melihat kejadian itu, panitia yang mengadakan pertemuan itu mendatangi mereka dan mencoba menenangkan anak itu dan mengatakan kepadanya bahwa temannya tidak sengaja melakukan demikian. Ia memberikan ajaran kepada anak itu supaya memaafkan ketidaksengajaan temannya tadi. Akhirnya anak itu memaafkan kesalahan temannya dan mulai melanjutkan yel-yel kembali. Adik-adik terkasih, Injil kita pada hari ini melukiskan tentang pentingnya pengampunan. Sebab manusia tidak lepas dari suatu masalah. Masalah dapat membuat manusia menjadi kehilangan akal sehat terhadap sesama jika kita biarkan berlarut-larut. Maka, agar masalah tidak berkembang dan berlarut-larut, penting adanya pengampunan. Mengapa seringkali sulit bagi kita untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudara atau orang lain yang bersalah kepada kita? Seharusnya kita mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka hukuman telah disediakan. Pengampunan harus ikhlas, seperti pengampunan Kristus terhadap kita yang merupakan sumbernya. Ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Seperti Kristus sungguh-sungguh memberikan pengampunan kepada kita, maka kita pun harus saling mengampuni satu sama lain. Dengan demikian, pedoman atau landasan pengampunan yang kita lakukan adalah Kristus sendiri. Seperti Kristus telah memberikan pengampunan kepada kita dengan ikhlas hati dan penuh kasih, maka kita pun harus saling mengampuni dengan ikhlas hati dan penuh kasih. Karena Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa yang baik dan suka mengampuni. Kebaikan Allah itu tampakkan atau diwujudkan
buktikan dalam kehidupan dan pewartaan Yesus. Allah Bapa melalui Yesus selalu mencari domba-domba yang hilang untuk dibawa pulang kembali. Karena akan ada sukacita di surga jika satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Allah memanggil kita untuk bertobat, maka Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah adalah Bapa yang Maha Rahim. Dalam doa Bapa kami terdapat ungkapan, "Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Dalam doa tersebut, manusia tidak hanya memohon pengampunan dari Tuhan, tetapi juga bersedia mengampuni sesamanya yang berbuat salah kepadanya. Dengan demikian, pengampunan dari Allah dikaitkan juga dengan kesediaan untuk mengampuni sesama. Maka, marilah kita laksanakan dengan membuang rasa benci, amarah, dendam, iri hati dari dalam hati kita terhadap sesama serta mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti yang diajarkan oleh Bapa kita, mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Semoga amin.